Halo warga sipil sekalian, saya ucapkan selamat datang di video ini. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kebijakan Sakoku, dimulai dari asal-usulnya hingga pengaruhnya terhadap masyarakat Jepang. Tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Jepang, negara yang memiliki sejarah sebagai bangsa yang tertutup, lalu berubah menjadi negara yang terkenal memiliki kemajuan industri dan teknologi yang sangat cepat. Tentu akan sangat menarik jika kita mempelajari latar belakang kebudayaan dan sistem politik yang dimiliki oleh negara Jepang. Dan tentu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsanya yang pernah mengalami kebijakan politik isolasi sejak 1638 hingga 1863 atau biasa disebut dengan zaman Edo. Sakoku berasal dari kata kusari yang berarti rantai, lalu kuni yaitu negara. Politik isolasi atau sakoku merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan negara Jepang untuk menutup diri dan berusaha untuk tidak menarik perhatian negara luar dengan tujuan melindungi kepentingan negara mereka. Selama lebih dari 215 tahun pada zaman Edo, Jepang selalu berada di bawah kepemimpinan keluarga klan Tokugawa dan pada zaman ini juga Jepang menjalani kebijakan sakoku atau politik isolasi. Kebijakan politik dengan cara mengisolasi ini merupakan langkah pemerintahan Jepang untuk menjaga dan membentuk masyarakat supaya memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap kekaisaran Jepang. Dan sebagai upaya pemerintah Jepang untuk menjauhi pengaruh masyarakat dari kebudayaan dunia luar, sehingga membentuk Jepang menjadi bangsa feodalisme yang kuat. Zaman Edo sendiri berlangsung dari 1603 sampai 1867. Dan kebijakan sakoku sudah diberlakukan sejak tahun 1633, yang pada masa itu Jepang dipimpin oleh Shogun Tokugawa Iemitsu. Kebijakan sakoku melarang Jepang untuk berinteraksi dengan dunia luar, terkecuali untuk berdagang dari negara Cina dan negara Belanda. Dua negara tersebut hanya boleh berdagang melalui pelabuhan di wilayah Nagasaki dan Dezima. Kebijakan ini diberlakukan karena pemerintahan Tokugawa khawatir terhadap masuknya ajaran Kristen yang dibawa oleh para pedagang, yang dinilai sebagai ancaman terhadap persatuan negeri. Sebelumnya juga pada masa kepemimpinan Hideyoshi, penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Eropa dilarang olehnya. Menurut Toyotomi, aturan tersebut dijalani karena agama Kristen dianggap mengganggu proses penyatuan negara, dan ada kecurigaan terhadap dominasi orang-orang Eropa pada saat itu. Setelah Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang, datanglah pemimpin baru dari klan Tokugawa. Sosoknya adalah Tokugawa Ieyasu, yang datang sebagai pemimpin baru setelah kemenangannya di peperangan Sekigahara, mengalahkan klan Mitsunari. Dalam menjalani pemerintahannya, Ieyasu punya pandangan yang sama dengan pendahulunya tentang pelarangan masuknya agama Kristen. Lalu ditetapkan jadi peraturan nasional di tahun 1612. Larangan ini disusul diadakannya pelarangan masyarakat Jepang ke luar negeri pada tahun 1635, lalu kebijaksanaan lainnya mengetatkan pengawasan perdagangan dengan negara lain pada tahun 1639. Bangsa Eropa yang diizinkan berdagang ke Jepang hanyalah orang Belanda melalui kantor dagangnya di Dezima dan Nagasaki. Kebijakan isolasi inilah yang kemudian dikenal dengan nama Sakoku. Dengan mengamati perubahan dan perkembangan dari perjalanan sejarah politik Jepang, khususnya di zaman Edo, zaman di mana Jepang menarik diri dari pergaulan internasional melalui politik isolasinya, maka sangat menarik untuk melihat bagaimana pengaruh dari masa isolasi tersebut terhadap masyarakat Jepang. Oleh sebab itu, pengamatan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan politik isolasi Jepang pada masa Edo dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Jepang. Berikut adalah aturan-aturan yang berlaku untuk daimyo pada kebijakan Sakoku. Secara spesifik, kebijakan-kebijakan yang berlaku pada zaman Edo hampir sama seperti kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa pendahulunya, yaitu institusi yang didirikan oleh Oda dan diteruskan oleh Hideyoshi. Tetapi kemudian Ieyasu menyusun kebijakan tersebut secara lebih sistematis dan menetapkan beberapa kebijakannya sebagai falsafah nasional. Bagi Ieyasu, kelangsungan hidup dari para daimyo ini merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian utama, karena berdasarkan sejarah setiap pemberontakan dan pertempuran yang terjadi pada masa-masa sebelumnya selalu melibatkan kekuatan dari para daimyo. Dengan begitu, Ieyasu meminta para daimyo untuk memberikan pengabdian penuh dan kesetiaan kepadanya. Ieyasu melarang para daimyo untuk membentuk aliansi antar sesamanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengkhianatan atau penyerangan dari kelompok-kelompok yang ingin menyerangnya.
Lebih jauh lagi, Ieyasu memberikan kontrol penuh terhadap setiap pernikahan para daimyo yang harus berada di bawah persetujuannya. Dari kebijakan ini, Ieyasu mencoba belajar dari kegagalan-kegagalan yang dilalui oleh kedua pelopor sebelumnya. Kemudian pada masa generasi Tokugawa ketiga, Tokugawa Iemitsu membentuk badan pengawas untuk mengawasi seluruh daimyo di seluruh negeri yang disebut Mitsuke. Selain itu, Iemitsu juga mendirikan badan pengawas untuk mengawasi kuil-kuil Buddha di seluruh negeri yang disebut Disa Bukgyo dan Kanju Bukgyo untuk mengawasi urusan tanah dan keuangan militer. Pada zaman Edo, sistem pemerintahan yang berlaku disebut dengan sistem bakuhan. Bakuhan adalah singkatan dari Bafuku dan Han. Han yaitu sama dengan kedamyoan atau para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengawasi daerah atau disebut juga dengan sistem pemerintahan semi otonomi yang bertugas mengawasi daerah administratif atau provinsi. Pemerintahan Bafuku bertindak sebagai pemerintahan pusat. Pada zaman Edo, jumlah para daimyo berkisar antara 260 sampai 270 orang. Para daimyo ini dibagi atas 3 golongan oleh Tokugawa, yaitu Shinpan Daimyo, yaitu para daimyo yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Tokugawa. Fudai Daimyo, yang merupakan pengikut Ieyasu yaitu Tokugawa pertama. Dan Tozama Daimyo, yaitu daimyo yang diangkat oleh Ieyasu pada waktu meletusnya Perang Sekigahara. Untuk menghindari perebutan kekuasaan dan memperkuat pertahanan, Tokugawa menempatkan para daimyo yang paling setia di sekitar wilayah Edo, dan para daimyo yang diragukan kesetiaannya ditempatkan di wilayah-wilayah yang letaknya agak jauh dari Edo seperti di Kyushu dan Hokkaido. Peraturan lain yang ditetapkan untuk mengawasi gerak-gerik dari para pemimpin daerah ini adalah ditetapkannya peraturan Sankin Kotai, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa para daimyo beserta anak dan istrinya harus menetap di Edo dan di daerah administratifnya secara bergiliran dalam waktu 1 tahun. Sementara daimyo pergi ke daerah administratifnya, anak dan istrinya harus menetap di Edo. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengontrol para daimyo. Dengan jalan ini maka tidak ada kesempatan bagi para daimyo untuk menghimpun kekuatan ataupun melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan pemerintah karena istri-istri dan anak-anak para daimyo tersebut berada dalam kendali pemerintah pusat di Edo. Berikutnya adalah beberapa poin peraturan yang diperuntukkan untuk para daimyo pada kebijakan Sakoku berlangsung. Pertama, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk berpindah tempat tinggal. Kedua, semua kasus kriminal harus diadili dan dihukum. Ketiga, semua pernikahan yang melibatkan daimyo harus seizin Tokugawa. Keempat, tidak diperbolehkan sama sekali membangun kastil baru, dan bahkan untuk memperbaiki kastil yang sudah ada harus seizin Tokugawa. Kelima, apabila menemukan sebuah upaya konspirasi dari lapisan masyarakat manapun harus segera dilaporkan. Keenam, para daimyo harus mengikuti urutan kepangkatan yang dilakukan. Keenam, para daimyo harus mengikuti urutan kepangkatan yang telah ditentukan. Ketujuh, para daimyo harus mengikuti aturan seragam yang telah ditentukan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih menonton hingga detik ini. Namun sayangnya, part selanjutnya akan saya upload di kemudian hari. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian warga sipil sekalian. Sekian dan terima kasih.